يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا. Saat ini kita udah masuk di halaman 50 baris yang ketiga dari bawah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini mengingatkan dalam materi ini terkait tentang bagaimana pentingnya zikir dan mulianya zikir. Sehingga pengarang kitab Al-Habib Abdul Al-Haddad menjelaskan dengan redaksinya, wa qad waradat, dan sungguh telah datang keterangan, bifadlihi, dengan kemuliaannya zikir, al-akhbaru, yaitu hadis-hadis Rasulullah. Tuh, jadi kalau kita ngi'rab tuh al-akhbarunya jadi fa'il. Ya, jadi kalau kita baca kitab begitu, wa qad waradat bifadlihil akhbaru. Ya, jadi waradat itu fi'il madi. Taknya tataknis namanya. Bifadlihi jar majrur. Nah, al-akhbaru itu jadi fa'il. Makanya dibacanya al-akhbaru, enggak boleh al-akhbaro, enggak boleh al-akhbari. Ya, karena dia jadi fa'il. Fa'il itu marfu rofa. Nah, sekarang alamat rofanya apa? Ad-dhammah. Kenapa dhammah? Karena al-akhbaru itu jamak taksir namanya. Ya, jadi kalau mau di i'rab, wa qad waradat, qad itu harfu tahqiq, masuk pada fi'il madi. Waradat fi'lu madin mabniun alal fathi la mahalla lahu minal i'rab. Watta, ya itu taknis, ya bifadli jarun wa majrurun. Ya, kemudian al-akhbaru fa'ilun marfu'un wa alamatu rafihi dhammatun zahiratun fi akhirih, ya li annahu jam'ut taksir, karena dia adalah jamak taksir. Jadi ya, i'rabnya begitu. Nanti ngerti ini juga jelas. Sungguh ya telah datang keterangan-keterangan terkait tentang keutamaan zikir, yaitu beberapa hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala alaihi salatu wassalamu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillahi. Nah, ini hadis yang pertama tentang keutamaan zikir. Rasulullah bersabda, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillahi, tidaklah berkumpul satu masyarakat di satu rumah dari rumah-rumahnya Allah, berarti di masjid. Jadi baitun min buyutillah itu masjid. Atau di kampung kita ada juga namanya musholla. Itu sama tuh, baitun min buyutillah namanya, rumah dari rumah Allah. Ya, jadi tidak ada satu masyarakat yang kumpul di satu rumah dari rumahnya Allah. Yazkurunallaha ta'ala, kemudian mereka berzikir kepada Allah ta'ala. Yuriduna, mereka berharap, bizalika, dengan zikir itu, wajhallahi ta'ala, yaitu mengharap ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Illa ghafara lahum, kecuali Allah akan mengampunkan dosa-dosa mereka. Wa baddala sayiatihim, dan Allah akan gantikan segala kesalahan-kesalahan mereka hasanatin, menjadi yaitu kebaikan-kebaikan. Ini dalilnya. Jadi kalau kita kumpul nih di sini nih, ya ini di rumah Allah namanya, masyarakat banyak nih ya kita. Kemudian kita ngapain di sini? Berzikir. Majlis taklim itu sama dengan majlis zikir. Jadi kalau orang yang namanya hadir di majlis taklim, berarti dia hadir di majlis zikir. Tapi kalau majlis zikir belum tentu majlis taklim. Tapi kalau majlis taklim udah pasti majlis zikir. Karena memang ketika kita kumpul, yang kita bahas bukan hanya ilmu, zikir-zikir. Dari awal tadi tuh udah diawali dengan zikir, selawat, Fatihah, ya, kemudian kita baca kitab, nanti yang kita bahas zikir, ya, dari ayat Al-Qur'an, dari hadis. Nah, ini nih kita kumpul namanya di sini. Ya, di rumah Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu kita tujuannya enggak lain, ingin mencari ridha Allah. Bukan yang lain-lain. Kita datang kemari, tujuan kita wajah Allah, mengharap ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Toh itu aja udah, nggak ada tujuan yang lain. Karena ini perintah dari Allah. sehingga kita minta redoknya Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu bagaimana Bapak Saudara? Insya Allah
ini dosa-dosa kita hadir di sini diampunin sama Allah Subhanahu wa taala. Bahkan segala kesalahan kita nanti akan diganti dengan kebaikan-kebaikan. Itu hadis yang pertama. Ya, makanya penting tuh kita kumpul ya seperti ini. Wa qala alaihi salatu wassalam, kemudian hadis yang kedua, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, maqa'ada qaumun yadhkurunallaha ta'ala, tidaklah satu masyarakat duduk kemudian dia berzikir kepada Allah taala, illa hafathumul malaikatu, kecuali dikelilingi mereka oleh para malaikat, wa ghasyiyatuhumur rahmatu, dan mereka dinaungi dengan rahmat dan kasih sayang, wa nazalat alaihimus sakinatu, kemudian turun kepada mereka kedamaian. Nah, itu kata Nabi, kalau kita duduk di satu tempat kemudian kita berzikir. Ini kita duduk di tempat ini, kita berzikir, ya, kita sedang membahas ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu malaikat-malaikat pada mengelilingi kita. Malaikat pada seneng nih, ya, berkumpul di sini mengelilingi kita semuanya. Bahkan dinaungi kita dengan rahmat dan kasih sayangnya. Kemudian turun kedamaian. Ada rasa sakinah, ada rasa kedamaian di dalam diri kita. Tuh, jadi manfaatnya orang yang hadir di majlis zikir, di majlis ilmu begitu. Ya, jadi malaikat ya pada kumpul. Kemudian mereka menaunginya dengan rahmat, kasih sayang, sehingga orang tersebut mendapatkan sakinah. Apa ini sakinah? Kedamaian. Masya Allah, enak Bapak Saudara. Ya, makanya di dalam salah satu hadis, amalan pahlawan itu apa sih? A'malul abtal. Dalam satu hadis Nabi nanya begitu, apa sih amalannya para pahlawan? Orang yang gagah perkasa, para pahlawan yang mulia. Ternyata yatlubul ilm, mereka selalu ingin mencari ilmu. Tuh, jadi pekerjaannya para pahlawan itu mencari ilmu. Ya, itu Nabi yang bilang. Ya, Nabi yang bilang amalan-amalan para pahlawan. Berarti kalau kita suka hadiri majelis ilmu, ini berarti satu amalannya para pahlawan. Ya, pahlawan. Kalau yang namanya pahlawan mulia enggak? Mulia. Nah, seperti itu. Ya, jadi ini ya memang keterangannya langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga insya Allah akan turun kepada ya mereka orang-orang yang suka hadir di majelis ilmu, majelis zikir, as-sakinah, kedamaian. Wa dzakarahumullahu, dan Allah akan menyebut mereka fiman indahu, pada orang-orang yang ada di sisinya. Dan Allah akan nyebutin tuh. Allah bangga, Allah ya memuliakan orang-orang yang senantiasa zikir. Ya, dibilang sama malaikat-malaikat yang ada di sisinya, tuh lihat hamba saya, mereka sedang berkumpul, sedang berzikir. Tuh, jadi Allah aja bangga terhadap ya hamba-hambanya yang senantiasa berzikir. Nah, seperti itu Bapak Saudara. Makanya jangan sampai kita tinggalkan yaitu kegiatan-kegiatan yang sangat mulia seperti ini. Karena memang inilah yang sangat dimuliakan, dibangga-banggakan Allah di hadapan para malaikat. Wa qala alaihi salatu wassalamu, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, iza marartum bi riyadil jannati, apabila kamu lewat di satu taman sorga, parta'u, maka mampirlah. Kila ditanya, mariyadul jannati, apa yang dimaksud dengan taman sorga? Qala, maka Nabi jawab, hilakuz zikri, halaqah zikir. Halaqah itu artinya lingkaran. Ini kita buat lingkaran begini, halaqah namanya. Sehingga memang dari dulu tuh, sejak Nabi Muhammad ada di Masjid Nabawi, Nabi ngadain ya perkumpulan begitu, bentuk halaqah, bentuk lingkaran, Nabi ada di tengahnya, yang lain mengelilingi Nabi. Nabi menyampaikan ilmu terkait tentang ya zikir dan lain-lain sebagainya. Nah, itu namanya riyadul jannah, taman sorga. Makanya Nabi bilang begitu Bapak Saudara,
apabila kamu lewat di situ ada taman sorga, mampir. Para sahabat bertanya, yang dimaksud dengan taman sorga itu apa ya Rasulullah? Lalu dijawab sama Rasulullah, yang dimaksud dengan taman sorga itu adalah halakoh zikir, tempat-tempat orang buat lingkaran, kumpul di situ, ya mereka berzikir. Nah itulah yang disebut dengan taman sorga. Itu seperti itu. Wa fi riwayatin, di dalam riwayat yang lain, majalisuz zikri, bermula majlis zikir. Ya, ada yang bilang hilakuz zikri, dalam riwayat yang lain majalisuz zikri. Majalis ya majlis. Kalau hilak halakoh. Halakoh itu artinya lingkaran. Ya, lingkaran. Ya, dibuat lingkaran. Ya, dizikir di situ. Ya, makanya kita kalau ngaji begitu. Ya, kadang-kadang kita buat lingkaran seperti ini. Ya, itu kalau kita di Masjid Nabawi, Masjid Haram sampai sekarang begitu. Ya, mereka pada buat lingkaran, guru ada di tengah. Ntar di sebelah sana ada lagi, sebelah sana ada lagi, karena memang majlisnya besar. Kalau habis maghrib, habis isya, habis subuh, itu ada tuh majlis begitu. Ya, ada yang membahas Al-Quran, ada yang membahas kitab fikih, ada yang membahas kitab ya hadis, ada yang bahas kitab tafsir. Cuma kalau sekarang rata-rata udah dikuasai oleh mereka, para Wahabi, Salafi, karena memang mazhabnya mereka ya di Haram, di Nabawi. Ya, saya kadang-kadang suka ikut juga tuh pengajian-pengajian begitu, cuma ya arahnya udah ke sana semuanya. Kalau dulu ya zaman-zaman orang-orang tua kita itu mereka yang ngajar tuh di majlis taklim. Ya Masjidil Haram tuh dari ulama-ulama kita, ada Imam Nawawi, ada Syekh Yasin Al-Padani, itu mereka ngajarnya di situ. Jadi kalau ada orang yang mondok di Mekah, ngajinya di Masjidil Haram. Itu Imam Nawawi kan dulu ngajarnya di Masjidil Haram. Ya, itu murid-murid dari seluruh dunia, dari mana-mana ada. Nah seperti itu. Jadi dulu mazhabnya masih Syafi'i, masih Sunni. Nah begitu Bapak Saudara. Makanya banyak ulama-ulama yang ngajarnya di sana. Ya, dulu kakek saya, Kong Tohir, ya itu dulu belajarnya di Mekah. Itu. Dan beliau sempat ngaji sama Imam Nawawi. Ya, Imam Nawawi Al-Bantani. Ya, jadi ngajarnya di Masjidil Haram. Nah, itu kakek saya, ya Kong Tohir itu ngaji pernah di sana. Nah, makanya setelah dipulang anak-anaknya juga banyak yang ngaji di sana di Mekah. Nah, seperti itu. Padahal saat itu dagangnya cuma dagang apa? Kunyit. Ya, jadi dia punya yang namanya kebun kunyit ama apa? Ama tuak. Ya, cuka aren. Nah, itu dari hasil itu anaknya banyak yang pada mondok di Mekah. Nah, seperti itu, ya. Jadi ya dulu ulama-ulamanya yang ngajar di Masjidil Haram itu adalah ulama-ulama banyak dari Indonesia. Seperti itu. Nah, Imam Nawawi kan Masya Allah murid-muridnya di seluruh dunia, bahkan dari Mesir banyak ya. Sehingga orang-orang Mesir itu kagum bener ya dengan Imam Nawawi. Ya, Imam Nawawi karena karangan kitabnya begitu banyak ya. Lebih-lebih beliau mengarang kitab yang namanya Murah Labib, kitab tafsir Munir atau Murah Labib, yang menjadi satu ya kewajiban bagi para pelajar Mesir saat itu ya. Jadi harus menguasai yang namanya tafsir Murah Labib. Itu buah karya daripada siapa? Ya, Imam Nawawi. Dulu terkenalnya bukan Indonesia dulu. Dulu orang kenalnya Jawa. Ya, pokoknya dari mana aja dia jadi Jawa. Ya, dari mana Jawa atau nama lain Melayu. Ya, dari mana nih? Dari Melayu. Ya, itu dari Melayu maksudnya Indonesia. Atau dibilang dari Jawa. Walaupun dari Sumatera dibilang Jawa juga. Tuh, jadi Jawa udah terkenal dari dulu. Ya, kalau Indonesia kan belum, karena belum merdeka saat itu. Ya, nah inilah ya begitu terkenalnya ulama-ulama kita, ulama-ulama Nusantara namanya Melayu, ya atau Jawa. Tapi setelah itu baru nama-nama daerahnya ada ya nama Al-Padangi, ya oh ini dari Padang,
Ya, ada dari Sambas, ya, ada dari Jawa. Nah, itu baru ya setelah itu. Nah, ini yang dimaksud bahwa majlis zikir atau ya hilakul zikri, halaqah zikir itu tempat yang sangat istimewa. Sampai-sampai Nabi umpamakan tempat itu adalah riyadul jannah, taman sorga. Ya, jadi disebut dengan taman sorga. Kan para sahabat juga bingung, taman sorga, apa sih yang dimaksud dengan taman sorga? Nah, baru dijelaskan nama Nabi, itu majlis zikir, itu nama lain daripada taman sorga. Wa warada fil hadis tawili, kemudian ada keterangan dalam hadis yang cukup panjang. Allazi ya awaluhu, yang awalnya itu begini bunyinya. Ya, hadisnya cukup panjang. Kata Al Habib Abdul Al Haddad, saya enggak jelaskan semuanya. Tapi yang inti-intinya aja dalam hadis itu. Di awalnya bunyinya begini. Inna lillahi malaikatan sayyaratan fil ardi. Sesungguhnya Allah memiliki malaikat-malaikat yang tugasnya ngelilingin bumi ini. Sayyarah fil ardi, itu sayyarah kan artinya mobil tuh, sayyarah. Makanya sayyarah disebut mobil karena jalan terus keliling. Tuh, jadi malaikat punya tugas keliling terus di permukaan bumi ini, di jalan terus. Apa tujuannya? Iyat lubuna majalis zikri. Malaikat itu mencari-cari mana majlis zikir. Tuh, dicari-cari. Kalau ada majlis zikir, pasti malaikat itu akan ya duduk di situ. Ya, dia akan sama-sama di situ. Nah, itu. Jadi Allah punya khusus malaikat yang tugasnya ngelilingi, mencari-cari ya di permukaan bumi ini, ya siapa di antara makhluk-makhluk Allah yang dalam hal ini manusia ya mau hadir di majlis zikir. Summasaqo. Nah, akhirnya dia di situ tuh. Al hadisa ila anqala, ini hadis dibacalah sempurna sampai Rasulullah bersabda fi akhirih fa yaqulullahu lil malaikati, maka Allah berkata kepada para malaikatnya, ushidukum, saya bersaksi kepada kamu wahai para malaikat, anni qad ghafartu lahum, sesungguhnya saya sudah mengampunkan mereka, ailiz zakirina, yaitu bagi orang-orang yang zikir. Tuh, jadi Allah begitu bangganya dipanggil malaikatnya, hei malaikat, saya bersaksi di depan kamu, tuh saya udah ampunkan mereka semuanya yang hadir di majlis zikir. Ailiz zakirina, ya wa a'taituhum, dan saya udah berikan kepada mereka mayas aluna, apa yang mereka minta, wa a'aztuhum, dan saya berikan perlindungan kepada mereka mimma yasta'izuna, dari apa yang mereka minta perlindungan. Tuh, jadi apa yang diminta Allah udah kasih, apa yang mereka minta perlindungan udah dikasih, dilindungin. Tuh semuanya. Makanya ya kita nih Pak, yang namanya hadiri majlis ilmu, majlis zikir begini nih, itu apa yang kita minta dikasih sama Allah. Cuma doa itu kan modelnya ada 3 macam Pak. Ya, ada doa yang diterima sesuai dengan yang kita minta, itu namanya ainul matlub. Ainul matlub, kita minta ya Allah berikanlah saya, apa disebut Allah kasih. Itu namanya ainul matlub. Apa yang kita minta dikasih sama Allah. Ada juga bentuknya yang kedua, kita berdoa mintanya ainul matlub, minta A, tapi Allah nggak kasih A, cuma bentuknya apa? Iya dafa'ud doror, Allah tolak dari segala bahaya dari mereka. Keluarganya pada sehat, ya istrinya, suaminya, anaknya sehat, itu barokah daripada di doa. Mintanya si A, tapi nggak dikasih A, cuma dikasih apa? Yaitu diberikan keselamatan dari segala bentuk bahaya-bahaya. Ada yang begitu modelnya. Ada lagi yang ketiga. Yang ketiga itu bentuknya apa? Dikasih ganjaran pahala. Kita minta A, nggak dikasih sama Allah. Tapi doror juga enggak. Mungkin keluarganya banyak yang sakit, banyak ujian, cobaan, itu masih tetap ada. Tapi yang ketiga bentuknya pahala. Nah pahala itu nanti di akhirat. Sehingga ya
mereka ini nih bingung nanti di akhirat. Ketika di akhirat digambarkan sama Nabi, ada orang yang bingung, ya Allah ini kok pahala banyak banget, saya kan kagak melakukan ini, nggak melakukan itu, kenapa saya diberikan pahala yang ya banyak seperti ini? Allah bilang, dulu kamu berdoa sama saya nggak kasih ainul matlub yang kamu minta, saya juga nggak berikan menolak daripada bahaya, karena saat itu kamu juga dapat ujian, cobaan macam-macam. Nah yang saya berikan pahala, inilah sekarang kamu menerima. Ini pahala, akhirnya diangkat derajatnya setinggi-tingginya oleh Allah. Tuh begitu. Makanya kita jangan suudzon sama Allah. Jangan bilang, Ustaz doa saya kagak diterima. Enggak, doa kita diterima. Ya, cuma bentuknya ada 3. Tinggal lihat aja. Ini saya berdoa, apakah bentuk yang pertama ainul matlub, atau dalam bentuk yadfa ad-doror, atau dalam bentuk dikasih apa? Pahala. Kalau pahala bukan di sini, di mana nanti? Di akhirat. Kalau di sini belum. Semua pahala ya alokasinya nanti bentuknya di akhirat. Ya, kalau sekarang belum kelihatan pahala itu. Nah itu. Jadi kita tetap semangat ya, selalu berdoa. Berdoa terus berdoa. Jangan kita bilang, saya malas dah berdoa karena doa saya kagak pernah diterima. Nah jangan begitu ya. Ya ini mantapkan ya, bahwa doa itu ada 3 bentuk modelnya. Ada ainul matlub, ada dalam bentuk ya ditolak daripada bahaya, ada dalam bentuk ganjaran pahala. Itu seperti itu. Jadi saya sudah lindungin mereka dari apa yang mereka minta perlindungan. Ya begitu kata ya Rasulullah dalam hadis ini. Fatakulul malaikatu, maka para malaikat ya berkata fihim pada mereka, fulanun abdun khotoun, si fulan itu seorang hamba Allah yang banyak salahnya, banyak dosanya. Wa innama marro, dan sesungguhnya pada saat dia lagi jalan, dia lagi lewat, fajala semaum, lalu dia duduk mampir ya bersama-sama, dihadir tuh di majlis ilmu, majlis zikir. Fayaqulu ta'ala, lalu Allah bilang, humul qaumul la yasqa bihim jalisuhum, ya mereka adalah kaum yang tidak akan bahaya semua ya teman-teman duduknya. Jadi masuk orang yang banyak dosa lagi jalan, di situ ada majlis zikir, di situ ada majlis ilmu, dia ikut mampir di situ, masuk dalam kategori orang yang tidak akan mendapatkan kecelakaan. Ya, kenapa? Karena dia sudah ikut jalis, duduk bersama-sama dengan orang yang baik. Tuh, makanya beruntung. Kan kadang-kadang ada ya orang lagi lewat ya, wah di situ ada majlis ilmu. Ya, dimampir aja, diduduk di situ. Ya, padahal dia banyak dosa. Nah, itu keluar dari situ dosanya udah diampunin semuanya. Ya, karena keberkahan daripada jalisnya, teman-teman duduknya yang penuh dengan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu Allah yang bilang seperti itu. Ya, makanya kita bukan mampir lagi, emang dari rumah ya punya cita-cita, punya keinginan, saya ingin hadir di majlis ilmu, saya ingin hadir di majlis zikir. Jadi bukan sekadar apa? Mampir. Yang mampir aja begitu dapat keistimewaan, apalagi yang memang dari rumah pengen hadir. Ya, Masya Allah, itu barokah benar Bapak Saudara. Banyak nilai-nilai kebaikan yang Allah berikan kepada orang yang suka hadir di majlis ilmu, orang-orang yang suka hadir di majlis zikir. Sehingga satu hamba Allah yang banyak salahnya aja, akhirnya dia mendapatkan apa? Satu keberuntungan juga, dengan sebab dia ikut-ikut hadir di majlis zikir atau majlis ilmu. Wa huwa masyhurun, itu hadis masyhur. Ya, jadi yang menjelaskan hal itu ya hadisnya masyhur, udah familiar, udah terkenal banget. Ya, itu hadisnya. Wa qad ikhtara jama'atun min ahli tariqati tasawufi, dan sungguh telah memilih satu kelompok dari ahli tariqah tasawuf al-jahra bizikri, mengeraskan zikirnya. Ada ahli-ahli tariqah tuh ya yang mengeraskan zikirnya. La ilaha illallah, la ilaha illallah, itu zikir bil jahar.
Wal ijtima'a bizalika, mereka kumpul. Ya, jadi mereka kumpul. Ya, sama-sama rame-rame baca la ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu ada satu thariqah yang memilih seperti itu. Makanya banyak thariqah-thariqah ya zikir tuh seperti thariqah Qadariyah, Naqsabandiyah, thariqah Tijaniyah, thariqah Syatariyah, ya Syazaliyah. Itu rata-rata memang begitu. Ya mereka punya kelompok, kemudian yang dibaca satu zikir. Zikirnya apa? La ilaha illallah. Karena memang afdalul zikri la ilaha illallah. Jadi zikir yang paling utama itu adalah membaca kalimat la ilaha illallah. Makanya rata-rata itu ya tarikah tersebut semuanya memperbanyak kalimat la ilaha illallah. Ya, ini semuanya ya ada jalannya semuanya. Ada mursyidnya masing-masing. Nah, seperti itu. Wa fi zalika atau walahum fi zalika, dan pada mereka fi zalika pada yang demikian itu thara'iqu ma'rufah. Thara'iq itu artinya jalan dari thariqah. Ya, ada jalan-jalan yang sudah diketahui. Itu thariqah itu artinya jalan mau menuju Allah. Nah, itu salah satu jalan untuk menuju Allah, banyak zikir. Ya, orang yang banyak zikir itu berarti di jalan mau menuju Allah. Ya, nah salah satu bentuk zikirnya apa? Kalimat la ilaha illallah. Wahtara akharuna, dan memilih yang lainnya al-israr bihi. Ada yang israr, ada yang zikirnya israr, enggak kedengeran. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu israr. Kalau tadi jahar la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu begitu. Kalau israr enggak keras. Nah, itu begitu. Ya, israr namanya. Wal jami'a ala khairin, dan mereka semuanya dalam keadaan baik min rabbihim, dari Tuhan mereka, wasadadun, dan juga benar min taraikihim, dari thariqah mereka, rahimahullahu, semoga Allah memberikan rahmat buat mereka, wa nafabihim, dan semoga Allah memberikan kemanfaatan buat mereka. Yang zikirnya jahar benar, yang zikirnya sir juga benar, semuanya dalam jalan yang benar semuanya. Karena memang punya ya dalil masing-masing. Yang jahar silahkan, ya, yang sir juga silahkan. Tuh semuanya ada dalilnya. Summa inna ahla hadhihi tariqi, kemudian sesungguhnya ya ahli tariqah ini, ahli tariqah tasawufi, yang saya maksud adalah tariqah tasawuf, la ya'diluna bizikri syai'an, mereka tidak pernah menggantikan zikir akan sesuatu. Wa alaihi ta'wiluhum, dan atasnya ya mereka memiliki kekeluargaan. Wa fihi syughluhum, dan di dalamnya kesibukan. Ba'da iqamatil faraidi, setelah dimelaksanakan yang fardu, wajtinabil maharimi, dan menjauhkan hal-hal yang haram. Tapi tetap yang pertama yang fardunya dulu dikerjain. Nah, yang kedua yang haramnya dijauhkan, baru zikir, begitu. Jangan zikir doang, sholat kagak. Ya, yang pertama tuh laksanakan yang wajib dulu. Sholat yang 5 waktu, utamain dulu itu. Makanya sering saya sampaikan, jangan kita zikir tengah malam, ya sampai ya capek, kemudian tidur, subuhnya kesiangan. Salah, gitu. Jadi ini dijelaskan setelah dia benar-benar melaksanakan yang wajib. Kalau yang wajib nggak bisa ditinggalin, nggak bisa. Zuhur, asar, maghrib, isya, subuh itu penting, utama, modal. Yang haram ditinggalin. Ya, jangan zikir seneng tapi yang haram masih demen juga, nggak ada manfaatnya zikirnya. Jadi syaratnya 2 tuh, ya Bapak Saudara. 1, iqamatul wajibat, laksanakan dulu yang wajib. Nah, kemudian ijtinabul maharim, jauhkan yang diharamkan. Baru dah lazim zikir. Ya, mau zikir thariqahnya yang jahar boleh, yang thariqahnya sir juga boleh. Ya, itu seperti itu. Wabihi, dan dengannya ya'murunal murida, ya mereka memerintahkan kepada murid. Nih murid nih artinya orang yang ikut ya dalam bimbingan mursyidnya.
Jadi dalam thariqah itu ada mursyid. Mursyid itu artinya orang yang membimbing. Nah, yang lagi belajarnya murid. Ya, murid. Atau wasalik. Salik juga sama aja. Salik itu artinya orang yang menempuh jalan menuju thariqah. Itu namanya salik. Ya, jadi ada yang bilang murid, ada yang bilang salik. Ini dalam ilmu tasawuf. Ya, jadi dalam ilmu tasawuf nanti ada murid, ada salik. Nah, mereka itu dalam bimbingan ada gurunya. Nah, gurunya namanya mursyid, ya, pembimbingnya. Ya, begitu. Jadi ya di sini dibilang li tariqihim, untuk jalan mereka. Jadi ada yang membimbing. Wa ya'khuzuna 'alaihil ahda bil mudawamati 'alaihi, dan mereka memegang atasnya janji untuk selalu mudawamah wal mulazamah. Ya, artinya mudawamah mulazamah itu menekuni, ya, ma'asyara itu bersama dengan syarat-syarat, wa adabin, dan adab lahum bagi mereka, fi tariqihim, di dalam jalan mereka. Nah, al-zikru lillahi ahamha, zikir kepada Allah itu yang terpenting, wa akaduha, dan yang paling ditekankan. Wa zikru ala anwa'in kasiratin, dan bermula zikir itu atas macam-macam yang banyak. Walikulli nau'in minha fadlun wa sawabun azimun, dan untuk macam-macamnya itu nanti ada keutamaan, fadilah, dan ganjaran yang besar. Wa fihi fawaidu wa manafi'u, dan juga dalam zikir itu ada manfaat-manfaat dan faidah-faidah jammatun yang cukup banyak. Walahu samaratun, dan bagi zikir itu juga banyak buah-buahnya. Wa asarun syarifatun, dan pengaruh-pengaruh yang sangat mulia. Famin anwa'iz zikri, maka di antara macam-macam zikir, bal huwa asrafuha, bahkan itu yang paling mulianya, wa afdaluha, dan yang paling afdalnya, la ilaha illallah. Tuh, nanti zikir banyak. Ya, ada yang baca ini aja, baca itu, ya, banyak itu yang namanya zikir. Cuma di sini jelaskan yang paling afdal, yang paling mulia zikir itu adalah membaca kalimat la ilaha illallah. Itu yang dimaksud huwa asrafuha wa afdaluha. Jadi zikir yang paling afdal, yang paling asraf, yang paling mulia adalah la ilaha illallah. Qala Nabi alaihi salatu wassalamu, Rasulullah SAW bersabda, afdalul zikri la ilaha illallah, zikir yang paling afdal adalah membaca kalimat la ilaha illallah. Makanya kadang-kadang pemimpin zikir tuh biasanya begitu bilang awalnya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdalul zikri la ilaha illallah. Itu begitu. Dulu yang pertama kali memberikan ijazah zikir itu Nabi Muhammad. Nabi Muhammad memberikan ijazah zikir kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Ya, jadi Nabi Muhammad memejamkan mata, baca kalimat la ilaha illallah 3 kali. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Lalu Sayyidina Ali, ya, itu membaca ngikutin dengan memejamkan mata juga 3 kali. Nah, ini ya, ijazah awal baca kalimat, ya, zikir la ilaha illallah begitu. Nah, makanya para thariqah itu semuanya nanti warid, ya, dapat ijazah sampai kepada Sayyidina Ali, dari Sayyidina Ali sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik thariqah mana aja? Thariqah Qadariyah, Naqsabandiyah, Syatariyah, Tijaniyah, Syazaliyah. Ya, itu semuanya namanya thariqah mu'tabarah. Pimpinannya siapa? Al-Habib, ya, apa? Lutfi Pekalongan. Ya, itu pimpinannya tuh, ya, Habib Lutfi Pekalongan. Ya, jadi pemimpin thariqah mu'tabarah yang ada itu adalah Habib Lutfi Pekalongan. Ya, seperti itu. Ya, jadi kalau itu nggak diragukan lagi, kalau kita mau ikut silahkan. Kalau kita memang udah mampu, ya, bisa, ya, seperti itu Bapak Saudara. Nah, ini yang dikatakan, ya, afdhalul zikri la ilaha illallah. Jadi, ya, zikir yang paling afdal itu baca la ilaha illallah. Qala Nabi alaihi salatu wassalam, kemudian Rasulullah SAW bersabda, afdhalul zikri la ilaha illallah,
Zikir yang paling afdal adalah kalimat la ilaha illallah. Wa afdalud du'ai, kemudian doa yang paling afdal alhamdulillah. Itu alhamdulillah. Makanya kalau kita berdoa, ya kalimat hamdal yang paling bagus yang itu yang biasa kita baca. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah ya rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li azimi sultanik subhanaka la nuhsi sanaan alaika kama asnaita ala nafsik falakal hamdu hatta tardo. Nah, itu pujian yang paling istimewa. Makanya banyak orang kalau baca doa pujiannya itu dah tuh. Enggak usah diganti-ganti, udah itu aja yang paling cakep, udah sempurna. Ya, yang paling sempurna itu. Ya. Jadi itu ya adalah kalimat pujian. Ya, jangan baca hamdan syakirin hamdan naimin. Ya, itu kalimat redaksi yang salah, yang kurang tepat. Udah kalau baca hamdalannya dalam doa begitu aja. Ya, alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u bacanya. Ya, wa yukafi'u mazida. Ya, itu begitu. Jadi alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Jangan wa yudafi'u. Ya, salah. Jadi alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li azimi sultanik subhanaka la nuhsi sanaan alaika kama asnaita ala nafsik falakal hamdu hatta tardo. Itu pujian yang paling sempurna. Ya, begitu Bapak Saudara. Ya. Nah itu jadi makanya afdalul doa alhamdulillah. Tuh, jadi doa yang paling afdal itu alhamdulillah. Wa qala alaihi salatu wassalam dan Rasulullah SAW bersabda afdalu ma qultu ana wan nabiyuna min qabli la ilaha illallah. Ini Kiai Haji Abdullah Syafi'i dulu. Ya, Kiai Betawi. Ya. Dulu tuh tahun-tahun 70-an, 80-an, ya. Terus di radio Asy-Syafi'iyah ini kita sering dengerin, kita masih kecil dulu. Ya, itu Kiai Haji Abdullah Syafi'i selalu baca afdalu ma qultu ana wan nabiyuna min qabli la ilaha illallah. Tuh begitu. Masih ingat gitu Bapak Saudara suaranya? Masih ingat di radio apa tuh? Radio Asy-Syafi'iyah. Iya. Dulu Al Barokah namanya masjidnya. Radionya Radio Asy-Syafi'iyah. Tuh Ki Abdullah Syafi'i dulu ya di tahun-tahun 70 80-an. Masya Allah. Kiai ya di Betawi tuh. Ya itu. Itu salah satu zikirannya begitu dia. Kalau habis ceramah atau habis ngaji, kumpul rame-rame semuanya. Afdalu ma qultu, hadis Nabi. Afdalu ma qultu ana wan nabiyuna min qabli la ilaha illallah. Itu begitu. Ya. Ikutin tuh jamaah rame-rame semuanya. Itu dosa-dosanya semuanya luntur, habis semuanya. Dalam salah satu hadis tuh Bapak Saudara, kalau kita baca kalimat la ilaha illallah kita panjangin. La ilaha illallah. Itu dosa kita rontok semuanya. Diumpamakan seperti daun-daun yang udah pada kering kemudian ketiup angin. Rontok gak kira-kira daunnya? Rontok. Itu begitu. Afdalu ma qultu ana wan nabiyuna min qabli dipanjangin tuh la ilaha illallah. Rontok dosa-dosa kita. Tuh. Yang penting mengucapkannya itu yuridu wajhallah. Yang diharapkan tidak lain kecuali mencari ridho Allah. Enggak ada yang lain niatnya. Semata-mata mencari ridho Allah. Maka dosanya
itu luntur semuanya, rontok semuanya, habis semuanya dengan membaca kalimat la ilaha illallah. Wa qala alaihi salatu wassalam, dan Rasulullah SAW bersabda, bima yarwihi, dari apa yang telah ia riwayatkan, anillahi ta'ala, dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini berarti hadis qudsi, Rasulullah bersabda tapi riwayatnya dari Allah. Allah bilang begini, la ilaha illallah hisni. Kalimat la ilaha illallah itu benteng pertahanan saya. Wa man dakhala hisni, siapa yang masuk dalam benteng pertahanan saya, aminan min azabi, maka dia aman, terlindungi dari azab saya. Tuh, jadi la ilaha illallah itu bentengnya Allah. Kalau orang udah masuk ke benteng Allah, aman. Nah, berarti orang kalau udah baca la ilaha illallah, aman dia, karena udah masuk ke dalam benteng pertahanan Allah. Nah, orang-orang yang sudah masuk ke dalam benteng pertahanan Allah dilindungi dari azab Allah, dilindungi, dijaga dari azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qala alaihi salatu wassalam, dan Rasulullah SAW bersabda, jaddidu imanakum, perbaharulah iman kalian, reformasikanlah iman kalian. Qalu, mereka bertanya, wa kaifa nujaddidu imanana, bagaimana kami bisa mereformasi iman kami? Qala, lalu Nabi menjawab, aksiru min qauli la ilaha illallah, perbanyaklah mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Jadi cara tajdidul iman, mereformasi iman yang ada dalam diri kita, banyakin baca la ilaha illallah. Tuh, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Semakin banyak ya dia ucapkan kalimat la ilaha illallah, imannya semakin mantap. Sama seperti ini nih HP nih. Ya, kalau ya udah lama dipakai terus, lama-lama bagaimana batunya? Ya, robek. Pasti diapain? Dicas. Itu caranya la ilaha illallah. Kita begitu. Ya, kalau pengen iman kita mantap terus, ya, kata Nabi, jaddidu imanakum, perbaharui iman kalian, reformasikan iman kalian. Lalu para sahabat bertanya, wa kaifa nujaddidu imanana ya Rasulullah, bagaimana kami bisa mereformasi iman kami ya Rasulullah? Kata Rasulullah, aksiru qaula la ilaha illallah, perbanyaklah ya untuk membaca kalimat la ilaha illallah. Nah, makanya di sini kita yuk perbanyak baca kalimat la ilaha illallah supaya iman kita mantap terus. Ya, jadi kuat terus. Ya, ini karena kita selalu memperbanyak kalimat la ilaha illallah sesuai dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, saya kira sampai sini, nanti baru waqala alaihi salatu wassalam, subhanallah nisful mizan walhamdulillah tamla'uhu wa la ilaha illallah laisa lahadunallah hijabun, dan seterusnya. Mudah-mudahan apa yang kita baca pada kesempatan pagi hari ini ada manfaatnya, khususnya untuk pribadi saya, dan mudah-mudahan juga untuk para hadirin jamaah sekalian. Akhirnya, manakala di sana sini terdapat kesalahan dan kekurangan, saya mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Wa mal kamal illa lillah, tidak ada yang sempurna kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi thana'an 'alaika kama asnaita 'ala nafsik wa lakal hamdu hatta tarda. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril
nuril absari wa diyaiha wa qutil arwahi wa gizaiha wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina wa limasyayikhina wa limuallimina wa liman lahu haqqun alaina wa liman ahabba wa ahsana ilaina wa lil hadirina wa likaffatil muslimina ajma'in. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma jahilna wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'uluman nafi'ah. Allahumma iftah lana hikmatak wansur 'alaina rahmatak ya zal jalali wal ikram. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.